Hai, terima kasih sudah klik video ini teman-teman. Saya akan bahas partai paling menarik dari Champion Chess Tour Final di Toronto, Kanada dari tanggal 9 sampai 16 Desember memperebutkan total 500.000 US dollar. Dan kita akan bahas dari partai pecatur Amerika Serikat Fabiano Caruana yang baru saja juara Grand Chess Tour melawan Alireza Firouzja, pecatur top 1 Prancis, teman-teman. Nah, kalian harus lihat game ini karena game ini menyajikan partai kombinasi atau pengorbanan yang sangat indah dan ujungnya salah satu pemain menyerah dengan permainan yang sangat brutal. Sebelum itu like dulu, share dan subscribe. Fabiano Caruana memulai dengan langkah E4. Dijawab Alireza E5, putih kuda F3, hitam kuda C6 dan putih gajah C4. Hitam menjawab dengan langkah kuda ke petak F6. Yap, ini pembukaan apa? Italian game, teman-teman. Akurasi dari Fabiano Caruana di game ini 82,5%. Sementara Alireza 94,6%. Inilah Alireza harusnya bisa balik lagi ya kemampuannya kayak dulu lagi. Kayak waktu dia nembus elo rating 2800 pertama kali. Kuda F6 dimainkan, putih mainkan langkah D3, kemudian hitam gajah C5, kemudian putih lakukan rokade pendek, Alireza mainkan langkah D6, masih teori langkah kelima, putih C3, hitam rokade, Caruana mainkan langkah H3, mencegah gajah ke petak G4, kemudian hitam mainkan langkah A6 dengan tujuan menyimpan gajah ke petak A7 dan juga menyerang dengan langkah B5. Putih menjawab dengan langkah taktis A4, hitam tarik gajah mundur, putih benteng E1, hitam H6, mencegah gajah ke petak G5. Masih saling mencegah, teman-teman, masih teori 9 langkah. Kemudian Caruana mainkan langkah pengembangan perwira dengan kuda B ke petak D2. Apa tujuannya? Ya, dia mau manuver nih, kuda ke petak F1, kuda G3, kemudian akan naik ke petak F5. Ya, kalau kalian memahami pembukaan Italian game kalian pasti sudah cukup mengenal ya bagaimana cara putih berkembang. Ini no cut lah. Ya, kuda B ke petak D2, kemudian hitam mainkan langkah benteng E8 dan putih mainkan langkah B4. Kemudian hitam gajah E6. Ya. Kenapa nih ngadu? Ya kan kekuatan dari Italian game bagi pemain putih adalah gajah terangnya. Jadi di sini coba dihilangkan oleh hitam dengan gajah E6. Dan Caruana menerima gajah pukul gajah. Nah, kalau biasanya kan teman-teman lihat ya, sering banget ngelihat biasanya hitam akan memukul balik dengan pion. Kali ini Alireza memukul dengan benteng. Nah, kenapa tuh? Apa karena bentengnya udah pindah ke petak E6? Apakah karena bentengnya pindah ke petak E8 jadi dimakan dengan benteng supaya nggak tumpuk pionnya? Ya, tapi ternyata dia punya tujuan yang lebih dalam dari sekedar makan. Putih mainkan gajah B2, hitam kuda H5. Manuver dilakukan, petak kosong di petak F4, coba dieksploitasi. Putih mainkan kuda ke petak F1, hitam mainkan langkah kuda E7, putih C4, hitam kuda G6, putih G3 mencegah kuda F4. Hitam bisa tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Alireza Firouzja, teman-teman. Pecatur nomor 1 di kategori pecatur junior di bawah 20 tahun nih, nomor 1 dunianya. Ya, mind blowing banget langkahnya. Ya, ini bukan level yang normal saja, tapi langkah ciamik. Sacrifice naik, kuda G ke petak F4 dimainkan, boom. Kalau nggak makan, dia memiliki tujuan dengan memakan pion di petak H3 dan juga untuk manuver benteng E6 ke petak G6. Caruana sikat kuda. Kemudian hitam benteng E6 skak, putih mainkan raja 2, hitam sikat pion di petak F4. Dengan tujuan benteng petak G2 dimainkan. Putih coba bertahan dengan kuda E3 menjaga petak G2. Hitam mainkan langkah menteri D7 dan dianggap langkah yang kurang tepat, tapi tujuannya baik sebenarnya, mengancam pion di petak H3. Adakah langkah yang lebih bagus? Ya, menurut analisa lebih bagus gajah pukul kuda di petak E3. Apabila dipukul balik dengan pion, hitam dapat mainkan langkah benteng G2, kemudian raja H1 dan menteri D7. Tapi sebenarnya putih juga masih punya jawaban kuda G1 dan mungkin akan terjadi perpetual check atau rebis. Dengan makan, harus dimakan pakai raja, makan pion petak H3, makan kuda, kemudian menteri G2, menteri G3 skak, raja ke petak F1 mungkin akan dilakukan, menteri A3, raja F2, menteri A2.
Raja ke petak F1, menteri H3 lagi. Nggak bisa ada progres kemana-mana ya. Dan akan terjadi perpetual change. Nah, tapi hitam lebih pilih menteri ke petak D7. Sisa waktu 6 menit 33 detik. Ancam skakmat. Putih. Blunder dibalas blunder oleh Fabiano Caruana. Kuda ke petak G1. Harusnya Caruana dapat mainkan langkah kuda ke petak F5. Menutup ancaman dari menteri. Walaupun hitam dapat mengambil pion di petak F2, tapi putih miliki jawaban langkah benteng E2 ya. Walaupun benteng ke petak G2 sangat ngeri, tapi dengan raja ke petak H1 aman-aman saja karena menterinya di shutdown atau dimatikan kekuatannya. Ya, apabila G6 dimainkan, maka akan ada jawaban gajah C1, hitam pukul kuda, putih pukul kuda juga, ada ancaman raja mengancam benteng. Sayang sekali Caruana tidak melihat ini dan dia lebih pilih langkah salah kuda ke petak G1. Kira-kira teman-teman ada langkah apa nih yang bisa dimainkan oleh hitam di posisi ini? Mampukah kalian lihat jawaban terbaiknya? Yap, benar banget. Sacrifice the rook. Boom, dimakan. Wajib dimakan dengan raja. Kalau pakai benteng tewas raja. Kemudian hitam menteri pukul pion H3. Putih mainkan langkah C5 menutup kekuatan gajah. Idenya seperti itu. Hitam H5. Putih mainkan langkah benteng E2. Hitam benteng E8. Memanggil. Putih bingung juga ya. Coba bertahan. Tapi juga nggak bisa bikin pertahanan yang sangat solid untuk sementara. Putih menteri ke petak F1. Hitam sikat benteng. Putih pukul kuda. Hitam panggil lagi benteng ke petak E6 naik. Dengan tujuan benteng ke petak G6. Caruana mainkan langkah kuda G2. Hitam benteng ke petak G6. Menteri F1, ku coba bertahan. Hitam mainkan langkah H4. Putih benteng C1. Hitam A5 dobrak bung. Dan putih lagi-lagi melewatkan langkah yang lebih baik. Yaitu harusnya pukul saja pion di petak A5. Apabila hitam pun ingin pukul pion di petak C5, maka dia dapat mainkan langkah benteng C2. Sangat maklum dipahami ya bahwa Caruana memilih gajah C3 tujuannya mempertahankan pion petak C5 supaya mati nih gajahnya. Tapi Alireza punya jalan menteri G4, manuver dilakukan dengan tujuan H3. Putih mainkan langkah raja H2, hitam H3, kuda E3, skak bos, raja mundur, skak bos, raja naik, skak bos, mundur lagi. Sikat pion petak C5, putih mainkan sikat kembali, tidak memilih pion di petak H3 untuk dimakan. Karena hitam punya jawaban benteng ke petak H6, skak ster. Sikat pion C5, hitam mainkan skak bos, menteri F3, raja H2, sikat pion C5. Dan udah puyeng tinggal 9 detik, Caruana mainkan langkah blunder pos ronda menteri ke petak H1 dan rajanya tewas dengan menteri pukul pion di petak F2. Ya kalau dilanjutin, raja pukul pion A3, tewas menteri G3. Mau jalan apa lagi ya? Adakah jalan yang lebih baik ketimbang jalan menteri ke petak H1 yang bisa dipilih oleh Fabiano Caruana? Mungkin adalah memilih benteng E1 menjaga kuda. Tapi tetap unggul hitam karena akan makan bila dipukul kembali dengan benteng. Menteri F4 skak, raja mundur dan akan didorong pion H2 dengan tujuan benteng G1. Benteng G3 disikat, makan tidak bisa karena pin. Gajah pukul pion petak A5, maka benteng G1 ya tetap aja ya unggul besar untuk pemain hitam dengan posisi ini. Dia akan skak, menteri D1, skak lagi dapat pion petak A4. Yap, teman-teman, klasemennya dari 2 babak yang sudah berlangsung untuk sementara memiliki 3,5 poin ya. Ada Caruana. Ada Magnus Carlsen ya. Ini Magnus Carlsen overallnya ya, artinya dia 2 babak melawan Denis Lazavic, dia menang ya dengan skor 1,5. Dan Fabiano Caruana juga dengan poin yang sama, dan Alireza dengan 3 poin. Coba kita lihat ya. Ya, Maxim di babak pertama berhasil menang ya melawan Fabiano Caruana berhasil menang melawan Maxim Vachier-Lagrave. Di babak kedua dia skornya sama ya, tapi karena Alireza nggak tahu nih. Menang siapa sebenarnya? Aku bingung. Ya, nanti akan saya kasih linknya di detail guys. Jadi kalian tinggal klik aja, tinggal buka aja tentang Champion Chess Tour.
Nah, apakah Magnus Carlsen yang akan jadi juara dan mendapatkan 200.000 US dollar atau Alireza Firuza? Kalau saya sih jagoin Alireza Firuza deh. Kalau kalian jagoin siapa teman-teman? Jangan lupa nonton live-nya jam 12, jam 24, jam 00.00 nanti malam teman-teman. Ya, 23.55 lah waktu Indonesia Barat di YouTube RL Chess. Jangan lupa bantu terus video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe bosku. Alireza is back.